Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sama muslim seiman dan seakidah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang tidak terhitung oleh kita jumlahnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, sampai sekarang kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita dalam rukun Islam, yakni puasa Ramadan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada kekasih kita semuanya, pada panutan kita semuanya, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya, para tabiin, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang masih beritibar kepada ajarannya. Mudah-mudahan dengan kita beritibar kepada ajarannya, mengikuti setiap sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, menjadi salah satu wasilah atau menjadi salah satu sarana peringan kita, menjadi salah satu sarana memudahkan kita untuk bersama dengan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah orang tua kita. Lahir dalam keadaan lemah, tidak mempunyai apapun. Kita lahir dalam kondisi tidak membawa sehelai kain, menangis, dilahirkan lalu menangis karena kita tidak membawa apapun, hanya apa-apa yang menempel dalam tubuh kita, modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita ketika lahir memerlukan pertolongan orang lain, yaitu orang tua kita. Mulailah ibu kita memberikan ASI kepada kita. Ya, dari sana kita mulai tumbuh gigi, mulai bisa berbicara, lalu kita merangkak, berjalan, bahkan berlari, masuk sekolah SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, aliyah, kuliah, selanjutnya kita bekerja. Dimulai dari kita, dari seorang yang tidak memiliki apa-apa, seorang yang tidak mempunyai apa-apa, lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, hanya apa yang menempel dalam tubuh kita. Lalu ketika seonggok daging ini menjadi apa? Sesuatu yang sudah mempunyai harta, sudah mempunyai jabatan, mulailah timbul dalam hati nilai-nilai kesombongan, nilai-nilai takabur, merasa diri kita paling hebat, merasa orang lain rendah dengan kita. Ketika ilmu kita lebih daripada orang lain, kita menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, melihat orang lain yang tidak selevel dengan kita dari segi hartanya, dari segi kemampuan berpikirnya, atau dari segi kepintarannya. Mulailah ada nilai takabur, sombong dalam hati kita. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku muslim sekalian, itu adalah hal yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takabur dalam arti menolak kebenaran atau merasa diri paling mulia. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah keterangan, sombong itu adalah salah satu hak Allah. Maka tidak diperkenankan kita membawa hak Allah. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis adalah apa? Adalah sombong. Tidak mengakui atau tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Jangan sampai ada pada diri kita merasa lebih baik daripada orang lain.
Makanya setiap ada pujian, setiap ada kebaikan yang kita lakukan dilihat oleh orang lain. Orang lain muji kita, wah luar biasa ya, Bapak kok pintar. Maka kita kembalikan kepada Allah. Kita bilang alhamdulillah, semuanya dari Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendekati sesuatu, semuanya kembalikan kepada Allah. Ketika ada yang memuji anak kita, wah anaknya pintar, anaknya soleh, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita bilang alhamdulillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, atau masya Allah. Atau kita beristighfar, bertanda bahwa kita mengembalikan semua keadaan yang kita miliki, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa kecil. Coba apa yang kita miliki di dunia ini, lalu apa yang akan kita sombongkan di hadapan kehadirat Allah yang sangat besar, yang sangat mulia. Semuanya kita digerakkan, tubuh kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mulut yang bisa berbicara, hidung yang bisa menyium atau menghisap udara oksigen yang begitu segar seperti ini. Mata yang masih bisa melihat keindahan alam dunia ini. Waktu tidak terasa berputar. Ramadan kemarin kita sudah lalui, sekarang kita memasuki Ramadan tahun sekarang. Tidak terasa. Kenapa? Kenapa tidak terasa? Karena kita saking betahnya di alam dunia ini. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sesama muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong itu ada dua. Yang pertama, orang yang sombong itu ciri-cirinya adalah dia selalu merasa diri paling mulia. Dimanapun dalam komunitas apapun dia akan merasa diri paling mulia. Sehingga kalau dia mempunyai kesalahan, dia melakukan kesalahan. Contohnya pemimpin melakukan kesalahan. Karena dia merasa dia seorang pemimpin, melakukan kesalahan itu jadi menyalahkan orang lain. Ya. Itulah salah satu ciri-ciri sifat sombong, merasa diri lebih mulia. Ya. Makanya coba kita merasa diri, ketika kita merasa tinggi hati, merasa kita lebih tinggi, coba kita lihat foto-foto kita masih kecil. Ya. Foto-foto kita zaman dahulu kala, ketika SD, ketika SMP, bahkan ketika kita masih kecil, kalau masih ada fotonya dilihat, nggak ada apa-apa, anak kecil kita ini. Ya, ditolong sama orang tua. Coba kalau udah ada orang tua yang menjadi wasilah kita hidup sampai sekarang sebesar ini, gak bisa kita menjadi seorang yang sebesar ini. Ya. Jadi jangan sampai dalam diri kita merasa lebih mulia. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Ya, ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Teman-temanku, sahabat muslim, seakidah, seiman, jangan sampai dalam diri kita ada rasa lebih mulia dari orang lain. Belajarlah kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang rendah hati, lembut terhadap sesama, untuk menghindari sifat takabur ini. Yang kedua apa? Kalau orang yang sombong itu, ya, dia mempunyai ciri-ciri apa? Batinnya selalu berontak. Kenapa dia selalu berontak? Ya. Orang yang mempunyai rasa sombong atau takabur, batinnya selalu berontak. Kenapa dia selalu berontak? Dia ingin selalu menjatuhkan orang lain. Dia nggak senang kalau ada orang lain lebih tinggi dari dia. Di kelas tentunya, ada yang lebih pintar, ini sombong. Dia karena dia punya sifat sombong, nggak mau orang lain menyaingi dia. Ya, makanya kan tadi, ya, sombong itu kan tidak menerima kebaikan. Maksud dari tidak menerima kebaikan di situ adalah ketika dia salah, dibenarkan oleh orang lain, padahal itu benar, nasihatnya dia nggak terima karena dia merasa lebih mulia. Apa sih kamu nasihat dari saya? Gitu. Atau biasanya ini orang-orang yang punya kedudukan, yang punya tahta, punya harta, gak mau. Dia merasa apa? Hina kalau dinasihati oleh orang lain yang lebih rendah daripada dia secara sosial. Teman-teman sekali lagi, teman-temanku, sahabat muslim, seiman dan seakidah, kita berusaha sedikit demi sedikit menghilangkan rasa sifat sombong ini. Kita juga meyakini, kita juga sangat paham dan sangat menyadari bahwa kita adalah makhluk yang sangat banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dosa kita bahkan dosa lebih banyak gitu. Banyak dosa yang kita lakukan setiap harinya. Ya, mungkin dalam diri ini mungkin kalau kita pikirkan mungkin ya amalan-amalan baik yang sedikit yang kita lakukan. Ya. Tetapi sedikit demi sedikit kita merubah diri kita agar menjadi lebih baik. Ya, untuk apa kita selalu memandangi kesalahan atau memandangi kegagalan atau hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan? Lebih baik kita optimis untuk memperbaiki keburukan itu. Ya, mengubah setiap kesalahan yang kita lakukan di kemarin hari, di hari yang dulu, diperbaiki di hari-hari selanjutnya supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung.
teman-temanku sekalian, sahabat muslim, seakidah, seiman. Nah, di akhir pembicaraan ini, di akhir kunjungan yang singkat ini, saya secara pribadi, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini, menjadikan salah satu penggemblengan, menjadikan satu sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala yang dibuka begitu melimpah, di mana kesempatan surga, kesempatan mendapatkan pahala yang berlipat sangat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita menjadi hamba Allah yang memanfaatkan bulan Ramadan ini dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan siksa kami dengan dengan tidak menikmati bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang melakukan dosa, dia mengaku saya melakukan dosa tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak diapa-apain sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara tidak langsung dia tidak merasakan kenikmatan dalam sholat, dia tidak merasakan kenikmatan ketika bersedekah, dia tidak merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Sesungguhnya Allah sedang menyiksa dia. Di mana orang lain merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran, di mana orang lain merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pertiga malam dalam qiyamul lail, menangis kepada Allah, bermohon doa kepada Allah. Orang lain mendapatkan kenikmatan itu, kita tidak diberikan kenikmatan itu. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Kadang kita bangun jam 3, tapi kita tidak melakukan qiyamul lail. Kita hanya bangun saja. Badan ini serasa malas untuk melakukan qiyamul lail. Allah sedang menyiksa kita dengan apa? Dengan tidak merasakan kenikmatan beribadah kepada-Nya. Maka oleh itu, mari kita sama-sama istighfar, mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini lebih bermakna, menjadi Ramadan yang menjadikan wasilah lebih menambah kebaikan keberkahan kepada hidup kami. Selanjutnya yang terakhir, mari kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit. Di tengah pandemi ini, wabah ini, mungkin ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, terjangkit oleh wabah atau penyakit-penyakit lainnya. Mari kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah, jadikan setiap penyakitnya penghapus dosa. Berikan kesabaran kepada mereka dan keluarganya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka, menjaga kita semuanya untuk selalu beristiqomah dalam kebaikan dan menjaga kebenaran dan mengikuti setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, sahabat muslim, sahabat akidah, sahabat seiman, banyak mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakini setiap yang saya bacakan atau yang saya bicarakan pada kesempatan ini mungkin banyak kesalahannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang tidak berkenan pada hati pemirsa semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi itu murni kesalahan dari saya secara pribadi. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya secara pribadi. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, wassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.